Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadirin sidang salat Jumat
yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan Jumat insyaallah penuh barokah ini kembali kita tidak bosan-bosannya untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat inayah pada kesempatan ini kembali kita berkumpul memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka melaksanakan ibadah Jumat berjamaah. Mudah-mudahan lewat ibadah yang relatif singkat ini menjadi sebab amaliyah kita yang sudah kita lakukan maupun yang hendak kita lakukan senantiasa mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari sama-sama kita hadiahkan, kita sampaikan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang yang senantiasa melestarikan, memelihara serta mempraktekkan sunnah-sunnah beliau di dalam kehidupan keseharian kita. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah singkat pada kesempatan Jumat kali ini merupakan rukun dalam khutbah Jumat, yaitu wasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan, kita perbaharui ketakwaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, dalam kondisi situasi apapun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu terus berjalan tanpa pernah berhenti, hari yang berganti hari, minggu yang berganti minggu, bulan yang berganti bulan, dan tahun yang berganti tahun. Dalam semua itu perputaran waktu Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua. Setelah kenikmatan terbesar yaitu nikmat iman Islam, maka kenikmatan-kenikmatan lainnya yang dianugerahkan kepada kita tanpa bisa kita hitung jumlahnya. Kenikmatan-kenikmatan lainnya dianugerahkan kepada kita tanpa bisa kita hitung jumlahnya, bahkan seringkali kita tanpa sadari kehadirannya. Maka marilah kita berusaha mensyukuri nikmat-nikmatnya. Marilah kita bersama-sama berupaya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur kita akan lebih mudah menjadi hambanya yang bertakwa, sebagaimana pesan khatib yang senantiasa diulang pada setiap kesempatan khutbah Jumat seperti saat ini. Lihatlah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri begitu lama dalam salat malamnya hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Ketika Siti Aisyah bertanya tentang menyebutkan keutamaan beliau yang telah dijamin ampunan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasul dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau justru menjawab dengan sabdanya yang mulia, "Afala akunu abdan syakura?" Tidaklah bolehkah aku menjadi hambanya yang bersyukur, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi syukur sangat erat kaitannya dengan takwa. Bahkan keduanya identik, tiada orang yang mampu mencapai derajat takwa tanpa adanya syukur. Sebaliknya syukur akan mengantarkan seseorang hamba mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kenikmatan itu adalah sampainya usia kita di akhir bulan Sya'ban ini. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang istimewa, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yaitu bulan Ramadan yang mulia. Pertanyaan besar buat kita adalah, sudahkah kita siap dalam menyambut bulan suci Ramadan? Jika para sahabat, para salafus saleh telah mempersiapkan dirinya 2 bulan sebelum datang Ramadan, sebagaimana doa yang masyhur yang mengisyaratkan persiapan ini, doa yang sering kita baca yaitu doa
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi syahri Ramadan. Doa ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampailah kami, pertemukan kami nanti di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang tinggal kurang lebih seminggu lagi ke depan mengakhiri bulan Sya'ban ini, pantaslah jika kita mengevaluasi persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Bagi yang telah siap, alhamdulillah. Bagi yang belum, kita segera bangkit untuk memenuhi persiapan-persiapan ini untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 4 persiapan buat kita bagi kaum muslimin untuk menghadapi, untuk menyongsong bulan suci Ramadan khususnya pada tahun ini. Persiapan yang pertama adalah persiapan yang dinamakan yaitu persiapan ruhiyah. Maksudnya yaitu persiapan yang kita perlukan adalah dengan cara membersihkan hati dari penyakit akidah, sehingga melahirkan niat yang ikhlas. Pengokohan akidah adalah pondasi utama dalam persiapan ruhiyah ini. Tanpa akidah yang benar, bisa jadi seseorang justru terjatuh dalam syirik, dan kesyirikan selamanya takkan berubah keikhlasan. Akidah yang benar adalah kuncinya, karena surat di dalam Al-Quran yang kesemuanya membahas akidah dinamakan surat Al-Ikhlas. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati atau tazkiyatun nufus juga hal yang urgen dilakukan dalam menyambut tamu Allah yang istimewa ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan betapa pentingnya membersihkan hati atau yang disebut dengan tazkiyatun nufus dalam firman-Nya dalam surah Asy-Syamsi ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Maka hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam seminggu ke depan ini kita perlu melakukan evaluasi diri atau muhasabah. Apakah penyakit-penyakit akidah masih menjangkiti diri kita? Selanjutnya kita bermujahadah untuk menghilangkan penyakit-penyakit ini. Alangkah indahnya saat Ramadan tiba dan kita benar-benar dalam kondisi ikhlas menapaki hari-hari istimewa yang dibawa oleh tamu mulia itu. Saat-saat keikhlasan bersenyawa dalam diri kita sepanjang Ramadan merupakan saat-saat terbaik yang akan menjamin kita memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat sabdanya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Kata Rasul, siapa orang yang berpuasa pada di bulan suci Ramadan karena iman, memperhitungkan pahalanya, maka dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan yang kedua adalah persiapan fikriyah. Agar Ramadan kita benar-benar efektif, kita perlu membekali diri dengan persiapan fikriyah. Sebelum Ramadan tiba, sebaiknya kita telah membekali diri dengan ilmu agama, terutama yang terkait secara langsung dengan amaliyah di bulan Ramadan, tentang kewajiban puasa, keutamaan puasa, hikmah puasa, syarat dan rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, serta sunnah-sunnah puasa, juga tarawih setiap malamnya, iktikaf, zakat, dan lain sebagainya. Untuk itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bisa mengkaji fikih sunnahnya, fikih tentang puasa. Kita pun bisa mengikuti taklim di lingkungan kita. Kita bisa mengikuti majlis taklim yang diadakan di masjid maupun di tempat-tempat yang lain. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, persiapan yang ketiga yang perlu kita persiapkan dalam menyongsong bulan suci Ramadan adalah
persiapan jasadiyah. Ramadan membutuhkan persiapan jasadiyah yang baik. Tanpa persiapan memadai, kita bisa terkaget-kaget, bahkan ibadah kita tidak bisa berjalan dengan normal. Ini karena Ramadan menciptakan siklus keseharian yang berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Kita diharapkan tetap produktif dengan pekerjaan kita masing-masing. Meskipun dalam kondisi berpuasa, kita juga akan melakukan ibadah dalam porsi yang lebih lama dari sebelumnya, seperti sholat tarawih di malam harinya. Kemudian, karenanya kita perlu mempersiapkan jasadiyah kita dengan berolahraga secara teratur, menjaga kesehatan badan dan kebersihan lingkungan. Di sini juga hadirin sekalian, logika akal bertemu dengan keutamaan syar'i dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khair wa uhibbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan yang keempat, persiapan yang terakhir dalam menyongsong bulan suci Ramadan pada tahun ini adalah persiapan maliyah. Persiapan maliyah ini yang diperlukan dalam menyambut bulan suci Ramadan bukanlah untuk membeli yang baru-baru, baju baru, menyediakan kue-kue lezat untuk persiapan Idul Fitri dan lain sebagainya. Kita justru memerlukan sejumlah dana untuk memperbanyak infak kita, memberi iftar buka puasa kepada orang lain dan membantu orang yang membutuhkan. Tentu saja bagi yang memiliki harta yang mencapai nisab dan haul, maka wajib mempersiapkan zakat malnya. Bahkan jika kita mampu berumroh di bulan suci Ramadan, merupakan ibadah yang bernilai luar biasa seperti nilai haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bahwa beliau yang begitu dermawan di hari-hari biasa bertambah sangat dermawan di bulan suci Ramadan, mengalahkan angin yang berhembus. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian 4 persiapan dalam rangka kita menyongsong bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan 4 persiapan ini menjadi bulan yang nanti kita laksanakan menjadi lebih khusyuk, lebih meningkat untuk mencapai keriduan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في شهر رمضان وحسن مقاصدنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله